Halo sahabat-sahabat pioner sekalian, senang kembali bertemu dengan rekan-rekan saya ya. Dan semua teman-teman yang melihat video-video saya di YouTube ya. Karena Bang Dem adalah salah satu konten kreator yang bisa hadir dalam dunia YouTube ya. Yang namanya apa ya teman-teman ya? Ya namanya begitulah ya. Namanya begitu ya, namanya begitu. Teman-teman yang baru pertama kali hadir jangan kaget ketika menemukan hal-hal yang mungkin tidak seperti ekspektasi saudara ya. Karena Bang Dema ini berhadapan dengan beberapa watak manusia itu apa tubuhnya itu ya. Seperti itulah hidup ya. Kita nggak bisa menahan yang ada di luar untuk diam ya kan. Ada ayam berkotek, ada burung Bang Dema berbunyi, saya nggak bisa menahan mulut mereka. Tuh, ya kan? Ya kurang lebih sama lah para penyanyi. Mereka punya hak untuk hidup, hak untuk hidup ya kan. Tetapi tujuan saya adalah fokus membangun rekan-rekan pionir untuk tetap mining ya bagi yang mau. Tuh, seperti saya dinyanyi aja tuh di luar. Jelas nggak teman-teman? Nah, di depan saya sudah ada beberapa item ya, termasuk yang menemani saya hari-hari ini jadi viral ini. Ini ya. Bersulang dengan penyanyi. Ya. Ini tiba-tiba terkenal dari semalam ini ya. Ini ya. Nah, ya, penyanyi. Nah, teman-teman, saya mining ya. E5 ya, Avive ya gitu loh ya. Dan saya mengklaim ini ada warna biru nih. Ini saya klaim 0,00 sekian 43 BTC ya. Ada dua yang saya klaim. Ketika ada orang yang bergabung, ya aplikasi gratisan ya, pungut-pungut koin gratis lah, ini ada dua yang saya klaim. Nah, kalau kita masuk di berandanya maka dia akan lari ke BTC itu larinya ke BTC ya. Lalu kita klaim juga koin E5 juga nih, lari ke sana ya. Nah, ini aplikasi gratisan juga yang saya lihat ya, sepertinya bagus. Di waktu-waktu luang saya punya BTC juga sekarang 0,00011125 ya, ada apa-apa ya. Nilainya Rp1.000 saja dihargai ya, jangankan Rp1.000, Rp500 saja dihargai, apalagi kalau sudah ada BTC ya, walaupun masih kecil. Nah, itu yang saya mining dengan beberapa aplikasi. Kenapa saya perlihatkan ini kepada teman-teman? Kita nggak pernah menyangka hidup ini ketika kita berusaha ya. Saya melihat ya, kita tahu ya teman-teman, Kentucky ya, Kentucky. Nah, ini juga muncul ini. Ada beberapa koin yang saya mining. Ada Bitcoin, ada Sweet Coin ya. Itu yang 50 juta pengguna Sweet Coin itu. Siapa tahu nanti tiba-tiba seperti BTC, satu koin 500-600 JT. Maka kita akan terpuji. Kenapa dari dulu saya nggak mining ya kan? Saya punya koin, beberapa koin semua ya, sudah ada yang ribuan, puluhan ribu, termasuk Ice Network yang akan terkoneksi dengan ETH. Di CoinGecko sekarang memberikan perbandingan Ice Network dengan ETH. Ya besar sih koin Ice Network dibandingkan ETH, tapi bagi saya nggak ada ruginya untuk mining ya. Saya sedih ya. Kenapa saya sedih? Karena salah satu ini ya, istrika minta ambil itu, istrika ambil sana ya. Oke. Harusnya kamu mengerti, saya kasih kode begitu kan. Nah, ini contoh-contoh nyata dalam hidup saya. Wah, apa ini Bang Dema nih ya. Saya sedih karena ini salah satu
yang menemani kami sekian puluh tahun ini udah rusak ini ya. Sebelum saya menikah ya teman-teman, ini saya beli sama istri saya ya. Ini sebelum nikah sepertinya saya punya setrika ini ya, atau pas awal pernikahan ya. Saya sedih karena dia tidak bisa digunakan lagi dan harus diganti. Padahal harganya dulu nih 50 ribuan ya. Dan hari ini ulang tahun pernikahan kami yang ke 16 tahun. Berarti 16 tahun menemani kan, sedih dong ya. Harus diganti. Lagi cari-cari setrika, ini harga 50 ribu, sekarang setrika 100 ribuan lebih, 150 ya. Jadi nilai itu, harga itu berubah ya teman-teman ya. Kenapa saya memberikan ilustrasi yang real ini, karena gini teman-teman, kita nggak pernah tahu, mungkin koin yang kita pegang saat ini akan suatu saat jadi bernilai. Tahun 2008 saya belum tahu apa itu BTC, belum ada terlintas dalam pikiran saya. Banyak kisah-kisah pada saat itu, orang disepelekan, orang diremehkan, orang dinyinyi pada saat mining ya. Ada seorang teman yang bercerita kepada saya, dia punya teman mining BTC saat itu, dinyinyi. Tapi syukurnya dia sempat beli 3 BTC ketika harganya 3 juta ya. Dan dilepas ketika harga 250 juta kalau tidak salah ya. Butuh puluhan tahun, 16 tahun dari sekarang ya. Ya 16 tahun itu BTC. Wow. Saya mining di beberapa koin, mungkin 5-10 tahun ke depan sudah besar semua ya. Seperti Sweet Coin Wallet, Sweet Wallet ya, dan beberapa koin yang lain. Kita nggak pernah tahu ke depan bisa jadi besar. Nah teman-teman, kita tahu ya, Kentucky, mana nih ya, saya ditemukan oleh seorang kakek ya teman-teman. Dia seorang ini Harlan Sender ya, seorang kolonel Harlan Davis Sender, kelahiran 9 September 1890 ya. Kemudian dia merupakan seorang pebisnis berkebangsaan Amerika yang mendirikan Kentucky Fried Chicken dan mulai aktif dalam mewaralabakan bisnis ayamnya ya. Ini lo penyinyir ya. Pada usia 65 tahun ya, saat ini usahanya telah tumbuh menjadi salah satu yang terbesar dalam sistem masakan siap saji di dunia. Tetapi tahu rekan-rekannya, sebelum memulai kesuksesannya, selama 9 tahun Colonel Sanders berusaha menyempurnakan metode memasak ayam dengan menggunakan 11 bumbu dan rempah-rempah seperti yang kita kenal saat ini. Ya kalau kita pikir loh, kok 9 tahun lebay banget sini orang, cukup 3 hari saja ya jadi tuh masakan ya. Itulah para penyanyi ya, wataknya selalu sejengkal. Nggak menghargai namanya proses. Apa sih Nicholas janji-janji melulu? Kok sampai 5 tahun sih? Apa sih dibuatin? 1 tahun juga kelar itu aplikasi. Ini contoh-contoh kecil, baca sendiri itu artikelnya. Masa 1 hari saya selesai jadi masakan tuh. Ini 9 tahun lebay banget sini kolonel nih. Ya kan? Itu para penyanyi. Ya. Tetapi untuk kita yang waras, kita sadar 9 tahun hanya bolak-balik menciptakan resep bagi sebagian orang lebay, sehingga kita bisa merasakan masakan yang enak di mana-mana. Terkenal loh itu, terkenal, banyak disukai orang. Rennya lembek ya, enak. Ada yang ngomong kah?
3 hari jadi. Ini 9 tahun. Kita mining baru 5 tahun. Menyempurnakan segala sesuatunya. Mengkoneksikan segala sesuatunya. Mengurus segala sesuatunya. Perizinan, regulasi, hukum, dan lain-lain. Ini aplikasi akan mendunia. Ya. Apa yang saya sampaikan kepada teman-teman, mungkin sebagian orang tidak yakin dan tidak percaya. Tidak apa-apa, saya nggak memaksa Anda untuk percaya dengan apa yang saya ngomongkan. Tapi Anda juga tidak bisa memaksa saya untuk diam apapun yang saya ngomongkan. Seperti tadi ayam berkotek di luar, saya nggak bisa, diam lu. Nggak bisa. Sama para penyanyi. Yang saya bisa lakukan adalah fokus, ya, membangun teman-teman yang mining, tetap setia, yang mau bersama-sama dengan saya tekun setia, ayo silakan. Yang mau rontok, yang mau gugur, ada yang salah paham tuh video yang saya buat tadi. Kita dikibulin, itu judul penyinyir yang saya gunakan. Saya tidak akan pernah berhenti sekalipun gagal open minded. Lu pikir saya akan kecewa? Jatuh gagal? Enggak. Saya tidak bangga pada saat open minded dan lu tepuk tangan kepada diriku. Enggak bangga saya. Saya bangga terhadap Anda ketika gagal open minded dan lu tepuk tangan kepada saya. Apa? Karena kita masih punya kesempatan untuk bangkit. Nah lo, kalau lu hanya menilai manusia hanya karena suksesnya, bertepuk tangan karena hanya suksesnya, orang lain bisa melakukan di luar sana. Ya, jadilah manusia yang bernilai. Jangan hanya melihat orang lain hanya karena kebaikan saja, tapi lu sanggup melihat kejelekan orang. Kita lagi berusaha, belum gagal coy, masih dalam tahap proses. Anak saya pikir saya marah-marahin dia lagi makan di depan saya. Padahal ini kata-kata mutiara yang tertinggi. Ya, ini bisa membuat sampai di ubun-ubun itu bergetar sama sekali. Anak saya pun lihat, seru. Lagi makan tuh ngintip-ngintip. Apa nak bikin papa saya nih ya? Padahal lagi mengajarkan orang-orang di luar sana untuk jadi orang bernilai. Saya ketika melihat orang gagal dalam hal apapun, saya tidak buru-buru menghakimi. Tapi kebiasaan manusia itu ketika melihat orang jatuh, dia ketawa. Jatuh lu rasain. Orang lagi berusaha. Bagaimana itu orang di luar sana itu supaya narik untuk turun. Ini orang-orang jahoid namanya. Ya, saya bilang, kalau kamu lihat sesamamu berusaha, doakan. Oke, pasti sukses, berhasil. Gagal, jangan diketawain. Doakan. Ayo kamu bisa. Itulah orang-orang yang bernilai dalam hidup. Manusia mulia, watak mulia. Jangan jadi watak nyinyi. Orang main ini, kan saya bilang Bang Dema. Saya bilang kan, kita hanya dikibuli Nicholas. Nicholas untuk menang. Saya sudah berikan analisa-analisa saya terkait Nicholas. Mau ditaruh di mana muka dia? Iya kan? Saya nggak percaya Nicholas ngibul. Dia berusaha melakukan yang terbaik untuk masyarakat dunia. Saya nggak melihat. Tetapi yang saya lihat adalah yang dari sebelah itu berusaha meruntuhkan, menggagalkan, dan menghabisi harapan orang banyak. Itu sebabnya saya berdiri untuk rekan-rekan siapapun yang ingin sukses bersama-sama. Jatuh biasa, gagal biasa. Ayo bangkit lagi. Kalau toh gagal open minded, apa respon kita? Bangkit lagi sampai seperti ya Kolonel Helen 65 tahun baru bisa sukses meracik mencari ya, resep selama 9 tahun 9 tahun lu ngerti bukan 5 tahun mining ribet tuh dinyinyir gak? Pasti dinyinyir ya. Kalau mungkin saya udah ada saat itu saya bahas, kita lagi cari resep ini ya, sama Mr. Herlan ya, sudah tahun ke-5 ini, mungkin akan penyanyi ngomong 4 tahun cari resep apa, masakan apa itu, ya 1 jam juga selesai resep, ayam lagi, ayam kok sampai 9 tahun, lu, ya. Saya nggak pernah menyangka, saya sudah ulas sedikit, saya berada di sebuah kota besar yang dimana ayah saya puluhan tahun yang lalu pernah ada mengajar pada zaman sekolah rakyat. Saya hanya berandai-andai dalam hidup saya, hanya saya berandai-andai.
Seandainya papa saya dulu membeli sebidang tanah, saya akan menjadi orang yang raya kaya. Mungkin pada zaman itu masih sepi lah ini. Sekarang udah jadi kota metropolitan. Ya, macetnya di mana-mana. Saya berpikir, saya hanya bisa berandai-andai. Seandainya papa saya dulu punya 2 bidang tanah, mungkin saya punya. Tapi apalah daya, tidak tercapai. Saya tidak ingin berkata, seandainya dulu saya mining sweet coin, beberapa koin, ya, anak saya nggak punya apa-apa. Saya harus memulai dari nol. Ya, itu hidup. Di motivasi yang terdalam, kalimat-kalimat seorang motivator kampung, kata mereka, memang gue pikirin. Ada yang bilang, lo hambanya nih kok gini amat. Terserah, ya, terserah. Saya berjalan dengan orang-orang yang sepaham dengan saya dan orang-orang punya tujuan, karena kita masih hidup di dunia sambil mempersiapkan diri kita untuk hal-hal yang bersifatnya akhirat. Saya minta maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hati saudara. Saya akan tetap berjalan. Gagal biasa, bangkit, positif. Mining tidak sulit. Yang saya khawatirkan adalah seumur hidup saya membanting tulang saya menukar dengan ceng. Iya, bukan ceng Diovan. Sebelum saya mahir bermain piano, saya juga dinyinyir. Tapi saya telah berhasil membuktikan. Anak-anak saya bangga melihat bapaknya sebagai seorang pianis. Ya, itu nilai plus loh itu. Ya. Istri saya lebih tambah cinta sama saya ketika saya bermain piano. Ya, ada nilai plusnya. Lo lihat kan? Mungkin orang yang tidak tahu kalau saya bisa bermain piano, kasihan sekali nih orang. Hanya yang dia bisa lakukan hanya itu. Enggak, banyak sekali yang bisa saya lakukan. Saya nggak menyombongkan diri, tapi saya memotivasi teman-teman, mengajarkan para penyanyi supaya menghargai apapun pilihan orang lain. Gitu loh. Saya nggak bisa menahan orang di luar, stop, jangan, nggak baik tinggi jualan seperti itu. Itu kan lewat orang-orang menjual di sana. Enggak, itu pilihan mereka. Jadilah manusia yang bernilai. Ini lu. Untuk para penyanyi, saya hormat Anda. Makan, ambil semua. Reputasi, wibawa, ambil semua. Jere. Salam sukses bagi rekan-rekan biar semuanya. Salam.